Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai gaya dan gerak IPA kelas 4 SD tema 7. Nah, anak-anak, adapun pembahasan materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis-jenis gaya, dan yang kedua ada macam-macam gaya. Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, anak-anak, kita akan membahas gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Kita melakukan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada berbagai jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada gaya otot. Yang kedua, ada gaya listrik. Yang ketiga, ada gaya magnet. Yang keempat, ada gaya gravitasi. Yang kelima, ada gaya pegas. Dan yang keenam, gaya gesek. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan membahas gaya otot. Jadi, gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun hewan. Adapun contoh gaya otot yaitu ketika permainan tarik tambang dan ketika seorang anak menarik benda. Nah, yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang menghasilkan muatan-muatan listrik. Contoh gaya listrik yaitu muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut, dapat menarik potongan kertas. Hal ini dikarenakan adanya muatan listrik pada sisir plastik, yaitu listrik statis. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Selanjutnya, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya, magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda. Yang pertama, benda ditarik magnet disebut dengan magnetis, sedangkan benda tidak ditarik magnet disebut dengan non-magnetis. Kemudian kita akan membahas gaya gravitasi. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu gaya gravitasi? Jadi, gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Contoh gaya gravitasi yaitu peristiwa gaya gravitasi di mana buah yang jatuh akan ke bawah dikarenakan adanya gaya tarik bumi. Dengan adanya gaya gravitasi, inilah benda yang jatuh akan ke bawah. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut gerak jatuh bebas. Seperti itu ya, anak-anak. Selanjutnya, gaya pegas.
Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu gaya pegas? Jadi, gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contoh gaya pegas yaitu ketika menarik panah yang terbuat dari karet dan ketika kita bermain ketapel. Nah, gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Yang terakhir yaitu gaya gesek. Anak-anak ada yang tahu nggak apa itu gaya gesek? Jadi, gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, contoh gaya gesek ketika seorang anak sedang melakukan kegiatan bersepeda. Nah, kemudian kita akan membahas manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat gaya otot. Manfaat gaya otot yaitu pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik, dan lain-lain. Yang kedua, pada hewan untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat gaya listrik. Manfaat gaya listrik yang pertama dapat menyalakan lampu di rumah dan di jalan. Yang kedua, untuk menyalakan TV, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya manfaat gaya magnet. Adapun manfaat gaya magnet yang pertama untuk menunjukkan arah pada kompas. Yang kedua, untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang. Dan yang terakhir, untuk pengunci kotak, pensil, atau tas. Selanjutnya, manfaat gaya gravitasi. Adapun manfaat gaya gravitasi yaitu untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Yang kedua, untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Dan yang ketiga, untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada di posisinya. Nah, selanjutnya manfaat gaya pegas. Jadi anak-anak, manfaat gaya pegas yang pertama dalam pembuatan spring bed. Dan yang kedua untuk bermain ketapel dan bermain panahan. Nah, selanjutnya manfaat gaya gesek. Yang pertama untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Kemudian untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Dan yang terakhir untuk menahan benda-benda agar tidak tergeser. Nah, anak-anak, sampai di sini ya pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dimengerti dan dipahami. Kita akan bertemu di minggu selanjutnya ya. Ibu ucapkan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.